Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan Ratu Tani mencanangkan program pola tanam indeks pertanaman atau IP 400 yang dilaksanakan di Desa Kebon Ratu, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang. Melalui pencanangan IP 400 tersebut, para petani yang ada di Desa Kebon Ratu tersebut mampu melakukan penanaman sekaligus panen selama 4 kali dalam 1 tahun. Ketua Gapoktan Ratu Tani, Nurul Ulum mengatakan, semakin menyempitnya lahan pertanian tentunya berpotensi terjadinya krisis pangan. Hal itu tentunya harus diantisipasi dengan langkah-langkah yang konkret. Salah satunya ialah upaya IP 400 yang dilaksanakan di Desa Kebon Ratu ini. Program indeks pertanaman atau IP 400 ini kan semangatnya kita dalam upaya sebagai korporasi pertanian ya, sebagai petani yang memang peduli terhadap program pemerintah, tidak terbelakangi dengan semakin menyempitnya areal tanam, salah satunya ya tentu dengan IP 400 ini. Karena satu lahan yang sama bisa tanam 4 kali dan bisa panen 4 kali. Kenapa itu? Karena tadi sudah semakin sempit lahan pertanian karena akibat alih fungsi lahan. Kami ambil bagian dalam hal ini untuk tetap memberikan kontribusi yang nyata kepada pemerintah tentunya sebagai petani agar keberlangsungan ketahanan pangan di Kabupaten Serang khususnya umumnya di Provinsi Banten dan skala luasnya adalah di nasional Indonesia ini dari semua stakeholder petani dalam hal ini bisa menerapkan pola tanam IP 400 karena ini diyakini bisa memproduksi lebih banyak padi sehingga kerawanan pangan bisa dicegah dengan itu. Kalau di Kebon Ratu ini ada 6 kelompok tani, ya, ada 6 kelompok tani. Tapi yang terlibat dalam pencanangan ini baru 1 kelompok tani, yaitu kelompok tani Sukatani. Penggagasnya adalah Gapoktan Ratu Tani. Ini pencanangannya ya, udah ada sekitar 15 hektar yang untuk melaksanakan program indeks pertanaman atau IP 400. Efektifnya nanti di bulan Oktober karena memang idealnya di IP 400 ini kita menggunakan mekanisasi dari olah tanah menggunakan rotavator, tanam pakai transplanter, kemudian pemeliharaan pakai drone sprayer, panen juga menggunakan combine, semuanya mekanisasi. Dan idealnya memang harus menggunakan bibit atau varietas yang gejah. Mudah-mudahan tadi juga sempat datang dari BSIP, insya Allah di Oktober kita mulai action efektif sekitar 20 sampai 30 hektar di lahan Gapoktan Ratu Tani, khususnya di Sukatani, ini bisa menerapkan pola itu. Harapannya mungkin dari pemerintah terkait bisa menyiapkan untuk mekanisasi ke depan, karena memang ke depan kita dituntut mekanisasi, begitu. Sementara itu, Kepala BPSIP Banten, Ismatul Hidayah mengaku, pihaknya akan menyediakan benih yang super genjah untuk menunjang program IP 400 yang dicanangkan di Desa Kebon Ratu tersebut. Kami menyediakan benih sumber sebenarnya, benih sumber yang berbagai varietas. Memang saat ini belum ada, mungkin nanti kalau di Oktober itu mungkin ada ready. Nah, ada beberapa varietas kami itu yang memang umur genjah. Jadi kalau untuk IP 400 memang harus masuk benih yang genjah supaya bisa kita tanam 4 kali, panen 4 kali. Salah satunya yang kami punya itu biosalin 2. Memang itu untuk lahan salin, tapi kalau untuk kita nanti lahan yang tidak salin pun ya hidup dengan bagus karena memang dia toleran salin. Nah, itu umurnya hanya 90 hari setelah tanam ya. Jadi itu sebagai alternatif nanti bisa masuk untuk program IP 400.